Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas segala nikmat, limpahan rahmat kasih sayang Allah yang senantiasa Allah curahkan kepada kita. Tidak terhitung begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita. Baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Karena banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita sadari. Terutama di dalam tubuh kita. Berapa persendian yang ada di dalam tubuh kita ini, maka semua itu bekerja sesuai dengan fungsinya. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala mencabut satu nikmat saja di dalam tubuh kita, maka di situ kita baru merasakan ternyata nikmat Allah sangat luar biasa. Maka seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa dia bersyukur setiap harinya atas segala nikmat yang Allah berikan kepadanya. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, sahabat-sahabat beliau yang mulia, serta orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan petunjuknya sampai datangnya hari kiamat kelak. Kaum muslimin wal muslimat, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan malam hari ini sesuai tema kita, yaitu tentang menyikapi perselisihan atau perbedaan pendapat di antara para ulama. Tatkala kita belajar agama, maka kita menemukan persoalan-persoalan dalam agama kita ini. Ternyata di situ ada para ulama yang berbeda pendapat. Dan terkadang membuat kita bingung. Mana yang harus kita pilih? Mana yang harus kita kerjakan? Karena di antara para ulama kita ada perbedaan. Dan perlu kita ketahui kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita berbeda pendapat bukan dalam masalah pokok agama. Bukan dalam masalah dasar-dasar agama kita ini. Dalam persoalan itu, alhamdulillah para ulama kita sepakat tentang pokok akidah yang benar. Maka persoalannya adalah pada furu', pada cabang.
dari agama kita ini. Dan kita juga yakin bahwasanya para ulama kita yang memang dipercaya ilmunya, amanahnya, dan agamanya tidaklah menyelisihi kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sengaja. Mereka para ulama kita yang kita akui keilmuannya, amanahnya dalam menyampaikan ilmu, kemudian bagaimana agamanya, pengamalan agamanya ini, mereka tidaklah menyelisihi kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW secara sengaja. Karena orang yang memiliki ilmu dan mengamalkan agamanya, tidak ada maksud dan tujuan yang mereka inginkan selain mencari hak, selain mencari kebenaran dan mengamalkannya. Namun demikian para ulama, bisa saja dia keliru. Bisa saja mereka salah berijtihad. Salah dalam mengambil kesimpulan dari hukum, istinbat hukum. Tapi ini semua dalam masalah furu', dalam masalah cabang-cabang agama. Dan ini disebabkan karena keadaan manusia yang lemah, yang memiliki keterbatasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Dan manusia diciptakan bersifat lemah. Ini tabiat manusia. Bahkan para ulama mengatakan wasumiyal insan likasrati nisyanihi, khata' wa nisyan. Dikatakan manusia karena sering lupa, sering melakukan kesalahan. Inilah hakikat manusia. Keadaan manusia yang lemah dan pengetahuan yang terbatas memungkinkan dirinya terjatuh dan keliru dan melakukan kesalahan. Maka pada malam hari ini dengan tema menyikapi perbedaan di antara para ulama, ada 3 poin yang akan kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama adalah yang baru kita singgung, yaitu tentang apa para ulama kita berbeda pendapat. Dalam masalah apa para ulama kita berselisih? Maka jawabannya adalah dalam masalah furu', dalam masalah cabang-cabang di dalam agama kita ini. Apa yang dikatakan dengan cabang? Itu dalam masalah fiqhiyah. Kemudian yang kedua adalah sebab-sebab kenapa para ulama berbeda pendapat. Bahkan terkadang dia di satu zaman, walaupun beliau di satu zaman, tapi ternyata ada perbedaan. Nah, ada beberapa hal sebab timbulnya perbedaan di kalangan para ulama. Kemudian poin yang ketiga adalah bagaimana kita menyikapinya.
terhadap perbedaan yang kita temui. Kaum muslimin wal muslimat wa ikhwanu fid din, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Yang pertama, kita sudah tahu tentang permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama kita. Kemudian yang kedua, apa sebab? Apa halnya? Kenapa para ulama kita berbeda pendapat? Sebagaimana yang telah diterangkan bahwasannya para ulama kita tidaklah berselisih atau menyelisihi nas kitabullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sengaja. Namun ada beberapa sebab yang membuat mereka berselisih atau terjadinya perbedaan. Yang pertama, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belum sampai hadis atau nas dari Al-Qur'an kepadanya, sehingga ia berijtihad, kemudian ijtihadnya tadi keliru atau salah. Apa contohnya? Contohnya adalah kasus pada zaman sahabat Rasulullah SAW. Ketika Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu hendak bersafar ke negeri Syam. Saat di tengah perjalanan, ia diberitahukan bahwasannya negeri yang akan mereka tuju, negeri Syam yang akan mereka tuju, itu sedang terjadi wabah ta'un, wabah penyakit. Kemudian beliau Umar bin Khattab pun berhenti bersama orang-orang yang membersamainya. Kemudian dia berhenti bermusyawarah. Ini gimana? Kita lanjut perjalanan atau kita balik? Maka di saat itu terjadi perbedaan. Ini kibar sahabah. Ya, ulama semua ini. Yang bersama Umar bin Khattab. Termasuk dalamnya Abdurrahman bin Auf. Maka terjadi perbedaan. Satu mengatakan atau menyarankan kita lanjut perjalanan. Kita harus masuk ke negeri Syam. Kemudian golongan lain, sebagian golongan para sahabat menyarankan untuk balik. Untuk balik, tidak masuk ke negeri tersebut. Dan Abdurrahman bin Auf ketika itu, yang ia mendengar sabda Rasulullah SAW tentang perkara ini, selain beliau enggak ada. Ya, beliau saja yang di saat itu yang ikut berangkat bersama Umar. Beliau saja yang mendengar. Maka beliau sampaikan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tum bihi bi ardin, fala taqdamu alaihi, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, fala takhruju firaran minhu." Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian mendengar wabah penyakit ada di suatu negeri, maka janganlah mendatangi negeri tersebut.
Tetapi jika wabah itu berada di negeri di mana kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar melarikan diri. Ini hadis belum didengar oleh para sahabat selain Abdurrahman bin Auf. Maka terjadi perbedaan. Dan ini diantara penyebab kenapa para ulama berbeda pendapat. Bisa jadi hadis yang mungkin saat ini bisa kita ketahui, dahulu mungkin para ulama belum tahu, belum sampai. Karena keterbatasan. Apalagi dulu, untuk mencari satu hadis saja, itu harus berjalan para ulama ribuan kilometer. Dan para ulama, ya dilihat dari kisah-kisahnya, ada yang minum dari air kencingnya sendiri. Saking habis perbekalannya. Tidak ada lagi bekal. Apalagi di padang. Di gurun ya. Susah air. Dan dia harus berjalan. Maka susah keadaannya. Maka disitulah terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Kemudian akhirnya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Umar berijtihad untuk kembali karena mendengar hadis ini, ya, maka beliau yakin ya dengan hadis ini yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf, maka mereka memutuskan untuk pergi pulang, tidak melanjutkan perjalanan mereka ke negeri Syam. Kemudian pelajaran bagi kita kaum muslimin. Ya, dari hadis ini, tatkala terjadi wabah ya, di suatu negeri, maka kita dilarang untuk memasuki negeri tersebut. Dan apabila negeri yang kita tempati tersebar wabah, maka kita dilarang untuk kabur keluar daerah, tetap di dalam. Tetap di dalam. Karena ada hikmahnya. Ya, agar ya wabah tadi tidak menyebar. Ya, menyebar kepada kaum muslimin yang lain. Atau kepada saudara-saudara yang berada di negeri yang lain. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apa penyebab para ulama kita berbeda pendapat? Yang kedua adalah hadis tersebut sudah sampai. Akan tetapi bisa jadi ulama tersebut belum yakin dengan perawi hadis tadi. Bisa jadi dia menganggap ya, karena asing bagi dirinya ya, tidak pernah mendengar perawi ini ya, maka dia ya tidak yakin, tidak mengambil hadis tersebut disebabkan karena ketidaktahuannya atau menganggap perawi itu lemah. Maka contohnya adalah dalam masalah hadis Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais pernah ditalak oleh suaminya 3 kali talak. Maka sudah dikatakan talak bain. Talak 3. Lalu suaminya mengutus seseorang untuk membawa dan mengirimkan kepada Fatimah binti Qais ini perbekalan. Dikirim gandum, ya, masih dikasih nafkah. Ya, selama masa iddah. Selama masa iddah dikasih terus, dikirimi. Walaupun dia sudah pisah rumah. Tapi tetap dikirim oleh suaminya nafkahnya. Namun Fatimah menolak untuk menerimanya.
Akhirnya keduanya memutuskan untuk mengadu kepada Rasulullah SAW tentang perkara ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa seorang wanita yang sudah ditalak 3 oleh suaminya, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari suaminya. Maka tidak berhak lagi dia mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, karena sudah ditalak 3. Namun pengecualian tatkala seorang wanita tersebut dalam keadaan hamil. Dalam keadaan hamil boleh dia mendapatkan nafkah dari mantan suaminya. Namun perkara ini atau hukum ini tidak diketahui oleh Umar bin Khattab. Menurutnya bahwa wanita yang ditalak 3 tetap berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Maka Umar bin Khattab ini tidak berpegang kepada hadis Fatimah binti Qais. Sampai-sampai beliau mengatakan, apakah kita akan meninggalkan firman Rabb kita hanya karena perkataan seorang wanita yang tidak kita ketahui apakah ia masih ingat atau sudah lupa. Jadi Umar meragukan ini, Fatimah binti Qais ini. Apakah dia ngomong ini lupa, masih ragu. Begitu juga para ulama kita. Bisa jadi perawi yang dia nilai itu dhaif, lemah. Karena mungkin ketidaktahuannya tentang perawi tersebut. Nah, ini poin yang kedua, sebab terjadinya perbedaan di antara para ulama. Kemudian yang berikutnya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah hadis tersebut atau nas tersebut telah sampai kepadanya, namun ia lupa. Ini poin ketiga yang menyebabkan para ulama berbeda pendapat. Bisa jadi nas atau hadis atau dalil dalam Al-Quran sudah sampai kepadanya, akan tetapi dia lupa. Apa contohnya? Contohnya adalah kisah Umar bin Khattab dengan sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Saat keduanya diutus oleh Rasulullah SAW untuk suatu keperluan. Lalu ternyata keduanya dalam keadaan junub. Dan ketika itu Ammar berijtihad. Ya, karena tidak ada air dan dia dalam keadaan junub. Ya, dan jauh pula dari Rasulullah tempat bertanya. Dan Umar pun tidak tahu bagaimana harusnya kalau seorang junub tidak ada air, bagaimana solusinya. Maka Ammar bin Yasir berijtihad dengan cara ia berguling-guling di tanah. Ya, karena nggak ada air, berguling-guling dia di tanah. Karena menurut beliau tanah dapat mensucikan seperti air. Karena dalam hadis Rasulullah SAW bahwasanya
bumi ini suci. Maka beliau berijtihad ya dengan cara berguling-guling di tanah, maka dia sudah suci lagi. Adapun Umar, beliau tidak mandi dulu. Ya, tidak bertayamum, beliau enggak salat dulu. Ya. Karena belum suci, beliau enggak salat. Karena belum tahu tadi ilmunya. Sampai beliau pergi kembali menemui Rasulullah SAW. Kemudian keduanya pun datang kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW memberikan pengarahan dan bersabda kepada Ammar, sesungguhnya cukup bagimu melakukan dengan kedua tanganmu begini. Nabi mempraktekkan cara bertayamum. Ditepuk, kemudian dihembus, kemudian digosok tangan, kemudian ditepukkan lagi, kemudian ke muka. Diajarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana cara bertayamum. Nah, setelah Rasulullah SAW wafat dan saat Umar menjabat menjadi khalifah, Ammar menyampaikan lagi hadis tentang tayamum ini kepada Umar. Namun Umar lupa dengan kejadian tersebut dan lupa terhadap hadis tersebut. Kemudian sampai Umar mengatakan kepada Ammar, hadis apa yang engkau sampaikan tadi? Karena seakan-akan beliau belum pernah dengar ini, lupa beliau. Kemudian Ammar berusaha untuk mengingatkan tentang kejadian tatkala beliau dan Umar Ibnul Khattab diutus oleh Rasulullah SAW untuk keperluan sesuatu, kemudian mereka dalam keadaan junub, ya. Kemudian Umar tetap belum bisa ingat kejadian tersebut. Ia pun bertanya kepada Ibnu Mas'ud dan Abu Musa. Ketika itu Umar juga menyampaikan hadis Ammar kepada Abu Musa, lantas Ibnu Mas'ud berkata kepada Abu Musa, tidakkah engkau melihat sepertinya Umar belum puas dengan perkataan Ammar? Memang betul-betul lupa beliau. Wajar, manusia. Nah, begitu juga para ulama kita. Bisa jadi hadis itu sudah sampai kepada beliau, namun lupa. Dan ini wajar. Nah, ini sebab di antara terjadinya perbedaan di kalangan para ulama. Kemudian yang berikutnya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hadis tersebut atau nas tersebut telah sampai kepadanya, tetapi cara memahaminya berbeda. Bisa jadi nas itu, hadis tersebut sudah sampai kepada para ulama, namun mereka berbeda dalam memahaminya. Cara memahaminya berbeda. Apa contohnya? Contohnya adalah kejadian ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Ahzab dan menaruh perlengkapan perang beliau. Kemudian Jibril datang dan memberitahukan untuk tidak menaruh perlengkapan perang, bahkan tetap membawa untuk mendatangi Bani Quraidah. Bani Quraidah adalah suku, ya, di antara suku Yahudi yang berada di kota Madinah. Maka suku ini berkhianat, ya, berkhianat kepada Nabi SAW.
Maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk pergi ke Bani Quraidah. Beliau bersabda, jangan ada salah seorang di antara kalian yang salat asar kecuali di Bani Quraidah. Jangan ada salat asar sampai kalian di Bani Quraidah. Maka para ulama berbeda pendapat dalam memahami, atau para sahabat ini yang diutus oleh Rasulullah SAW berbeda dalam memahami hadis Rasulullah SAW ini. Ada yang berpendapat atau cara memahaminya bahwasanya Rasulullah bermaksud untuk memotivasi kita agar segera sampai di Bani Quraidah. Kemudian kita salat di sana, salat asar. Kemudian pendapat lain atau para sahabat yang lain memahami mereka tidak boleh salat asar kecuali setelah sampai di tempat Bani Quraidah. Berbeda pendapat. Kalau yang mengatakan itu hanya saja motivasi agar kita cepat sampai, dia bakalan sholat, tetap sholat dia sebelum sampai di lokasi Bani Quraidah. Tapi sahabat yang lain berpendapat ini penekanan dari Rasulullah, larangan agar kita tidak sholat kecuali setelah sampai ke tempat Bani Quraidah. Nah, yang pertama tadi melakukan salat asar pada waktunya. Karena sudah masuk waktu salat asar, dia salat asar. Ya, di perjalanan. Belum sampai ke tempat Bani Quraidah. Sedangkan sahabat yang lain berpegang dengan pendapat yang kedua tadi, melakukan salat asar setelah tiba di Bani Quraidah. Walaupun ketika itu, waktu salat asar sudah mau habis. Ketika itu Nabi SAW tidak mengingkari salah seorang pun di antara mereka. Namun hal ini tidaklah menunjukkan bahwa semuanya benar, karena kebenaran itu hanya satu. Allah Ta'ala alam bisawab. Kita dengarkan azan Isya terlebih dahulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kaum muslimin wal muslimat wa ikhwatu fid din, azanallahu jami'an. Kemudian contoh yang kedua dari poin yang keempat ini, tentang hadis tersebut sudah sampai namun berbeda dalam memahaminya. Contoh yang kedua adalah tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6 tentang hadis berwudu, bersuci. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa. Di sini atau pada ayat ini firman Allah Subhanahu wa taala aw lamastumun nisa. Di sini para ulama berbeda pendapat dalam memahami ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya pada poinnya singkat saja, lalu engkau tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau yang bersih. Kemudian disebutkan
Di situ aula mastumun nisa, atau menyentuh wanita. Ya. Imam Syafi'i rahimahullahu taala berpendapat bahwasannya menyentuh wanita itu membatalkan wudu. Menyentuh saja batal wudunya. Sedangkan pendapat ulama yang lain mengatakan menyentuh dengan syahwat. Ada syahwatnya dalam menyentuh wanita baru batal. Kalau menyentuh saja tanpa syahwat itu tidak batal. Sedangkan Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat ini, beliau berpendapat bahwasannya yang dimaksud dengan menyentuh di sini adalah jima', bergaul suami istri. Bergaul suami istri. Maka para ulama kita banyak yang mengambil pendapat ini. Inilah yang rajih. Nah, di sini terjadi perbedaan. Imam Syafi'i memahami bahwasanya ayat firman Allah Subhanahu wa taala ini menyentuh saja batal. Ulama lain menyentuh dengan syahwat baru batal. Kalau Ibnu Abbas, maksud dari ayat ini adalah bergaul suami istri, baru dia batal wudunya. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi berkata, mungkin seseorang bertanya, mengapa Imam Syafi'i tidak menarik pemahamannya itu dengan mengikuti pendapat ulama yang lain, ulama mayoritas ulama? Dengan begitu tidak ada perbedaan, khilaf dalam masalah ini. Maka jawabannya adalah sesungguhnya tidak boleh bagi seseorang yang memiliki kemampuan dalam berijtihad dan dia memiliki bekal itu, dan dia telah memahami perkara tersebut, ya, dengan sangat yakin tanpa ada rasa ragu, karena beliau atau ulama tersebut sudah dibekali dengan keilmuan yang mumpuni untuk berijtihad, untuk mengambil hukum. Maka dia tidak boleh meninggalkan hukum tersebut hanya sekedar mengikuti ulama lain, ya, hanya sekedar mengikuti, dan dia meninggalkan sesuatu yang dia yakini dengan keilmuan dia. Maka tidak boleh. Maka bisa jatuhnya seseorang ulama tersebut kepada dosa besar, karena dia lebih mengikuti ucapan manusia, ya, daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang dia dibekali keilmuan yang matang dalam memahami suatu ayat tadi. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya pendapat atau pemahaman tersebut bertentangan dengan nas yang sharih, dalil yang tegas, jelas, maka dia wajib untuk rujuk kembali ke pendapat yang sesuai dengan nas yang sharih. Tapi dalam masalah ini, ya, masalah yang tadi, ya, itu ada khilaf di situ, ya, dan belum jelas
Apa yang dimaksud di sana? Ya, aula mastumun nisa, tentang menyentuh wanita dalam ayat ini. Belum tegas ayatnya. Maka ada yang menyampaikan menyentuh saja, ya batal. Menyentuh dengan syahwat, baru batal. Berjima, bergaul suami istri, baru batal wudunya. Nah inilah di antara sebab terjadinya perbedaan di kalangan ulama. Kemudian yang berikutnya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepadanya hadis tersebut. Namun dia tidak mengetahui bahwasannya hadis tersebut atau nas tersebut sudah dimansukh, dihapus. Apa contohnya? Contohnya adalah pendapat Ibnu Mas'ud, yaitu ketika ruku menurutnya disyariatkan tatbiq. Apa maksudnya? Yaitu meletakkan kedua telapak tangan dalam keadaan dihimpitkan jari-jarinya di antara kedua paha atau lutut. Enggak digenggam, jadi gini aja. Letakkan aja, dihimpitkan. Nah, memang di awal-awal Islam cara ruku seperti itu. Kemudian datang dalil lain, hadis lain, sehingga dalil yang lama itu mansukh, terhapus. Bahwasanya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yaitu menaruh di atas lutut dengan menggenggam. Dengan menggenggamnya. Nah ini contoh perkara hadis tersebut telah sampai, tapi dia tidak tahu bahwasanya hadis tersebut telah dimansuh. Kemudian yang berikutnya, hadis tersebut telah sampai kepadanya, namun menurutnya hadis tersebut kalah kuat dengan hadis yang telah sampai kepadanya sebelumnya. Jadi hadis itu telah sampai kepadanya, namun menurutnya hadis itu kalah kuat dengan hadis yang dia pahami sebelumnya. Apa contohnya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Contohnya adalah pendapat Ibnu Abbas tentang perkara riba fadl. Riba fadl itu riba dalam kelebihan dalam tukar uang, ya, atau makanan yang sejenis, yang itu makanan pokok seperti gandum, beras, jagung, ya, kemudian kurma. Maka ketika ditukar itu harus sama. Kemudian yadan biyadin, harus cash langsung. Tidak boleh ini dulu, oh yang satunya besok, nggak boleh ditunda, langsung. Kalau tidak terjadi riba, itu namanya riba fadl. Menurutnya, atau menurut Ibnu Abbas, tidak ada riba fadl. Sehingga jika dilakukan tukar-menukar barang-barang ribawi seperti kurma, ya tadi gandum, beras, ya, itu kata beliau nggak apa-apa ditukar satu sok kurma dengan 2 sok kurma secara langsung. Beliau berpendapat tidak mengapa, karena beliau berdalil bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la riba illa fi nasi'ah. Jadi riba itu ada 2, riba nasi'ah dan riba fadl. Kalau riba nasi'ah itu riba hutang piutang. Yang beliau pahami riba hutang piutang itu yang nggak boleh. Nah, ini ya di antara contoh, ya, hadis tersebut telah sampai kepadanya, ya, namun menurut beliau hadis yang beliau pahami sebelumnya itu lebih kuat daripada hadis yang baru datang, baru beliau dengar. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun setelah itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma rujuk kembali dengan pendapat yang lama, dan dia berpendapat bahwasanya dua-duanya tidak boleh.
Ya, riba fadl dan riba nasi'ah. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir ya, dari beberapa sebab terjadinya perbedaan di kalangan para ulama adalah berpegangnya seorang ulama dengan hadis dhaif yang dinilainya sahih. Ada hadis dhaif, namun para ulama tersebut menilai hadis ini sahih. Apa contohnya? Contohnya adalah dalam masalah salat tasbih. Ya, sebagian ulama ada yang menganjurkan karena menilai bahwa hadisnya hasan li ghairihi. Berarti ada hadis-hadis yang derajatnya dhaif tapi banyak. Ya, maka naik derajatnya jadi hasan li ghairihi. Kemudian sedangkan ulama lain berpendapat bahwa salat tasbih adalah bid'ah. Ya, karena memandang hadis tentang salat tasbih adalah dhaif. Seperti yang diterangkan Imam Ahmad dan Imam Ibnu Taimiyah. Maka ini yang pendapat yang kuat. Ya, salat tasbih itu ya tidak ada. Ya. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara menyikapi perselisihan di kalangan para ulama? Maka sikap yang wajib bagi seseorang yang mengetahui dalil adalah mengikuti dalil itu meskipun menyelisihi sebagian imam. Selama tidak menyelisihi ijma', karena setiap orang boleh diambil dan ditinggalkan pendapatnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa yang berhak untuk berijtihad? Maka tidak semua orang mungkin mampu untuk menggali hukum ya atau berijtihad sendiri. Karena yang demikian ya, kalau semuanya dibiarkan ya berijtihad sendiri tanpa didasari dengan ilmu yang matang, maka rusak syariat ini. Maka dalam berijtihad itu butuh ilmu dan butuh kedalaman dan kematangan keilmuannya. Maka yang memiliki keleluasaan untuk berijtihad adalah para ulama. Maka ada 3 keadaan manusia. Yang pertama adalah ulama ya, sebagai orang yang diberi ilmu dan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah penuntut ilmu seperti kita ini. Penuntut ilmu di mana ia memiliki ilmu namun belum begitu dalam ya dalam memahami agama sebagaimana para ulama. Kemudian yang ketiga adalah orang awam. Maka ketiga ini ya punya cara masing-masing dalam menyikapi perbedaan. Kalau ulama, dia berhak berijtihad. Ya, misal mengeluarkan hukum lagi sesuai dengan keilmuannya. Kemudian kalau penuntut ilmu, hendaknya dia ittiba. Ya, tidak asal mengikuti tanpa mengetahui dalil. Ittiba itu dia mengikuti dengan dasar dalil. Itu yang ittiba, tidak ikut-ikutan. Kemudian dan penuntut ilmu dia tetap harus berhati-hati dan dia tetap harus bertanya kepada orang yang lebih alim darinya agar ia tidak tergelincir ke dalam kesalahan. Dan jika dihadapkan terhadap perbedaan para ulama, hendaknya dia memilih pendapat yang rajih, yang kuat dan lebih dekat kepada kebenaran. Kemudian yang ketiga adalah orang awam. Maka kewajiban orang awam adalah bertanya kepada ahlul ilm. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikr
in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Maka ini poin kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita bisa menyikapi perbedaan di antara ulama-ulama kita dalam masalah furu', dan hendaknya kita berlapang dada, ya, tidak memaksakan ya pendapat yang kita yakini itu benar, ya bisa jadi itu salah. Ya, maka dalam masalah furu' kita harus lebih berlapang dada. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.